Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga luar biasa, puji Tuhan, sempurna, salam sehat. Anak-anak, pada hari ini saya mengajak kalian untuk belajar kembali untuk pembelajaran tematik kelas 3 SD tahun pelajaran 2020-2021 bersama Bapak Thomas Anton Wibowo. Anak-anak, mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Pak Anton mengajak kalian semua untuk berdoa bersama, ya. Kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan baik dan lancar. Mari anak-anak, kita siapkan diri ya. Kita siapkan diri, kita siapkan hati kita masing-masing. Kita ambil sikap doa yang baik agar kita bisa berdoa dengan baik untuk mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu, sehingga kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Turunkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Oke, setelah ini marilah kita bersiap diri untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, yaitu dari tema yang pertama, subtema yang kedua untuk muatan matematika, ya. Ada 3 materi yang akan kita pelajari bersama pada pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama yaitu operasi hitung penjumlahan dengan teknik penyimpanan, ya. Materi yang kedua yaitu operasi hitung pengurangan dengan teknik peminjaman. Dan yang ketiga yaitu soal cerita pengurangan. Itu 3 materi yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Nah, sekarang mari kita lihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu siswa mampu untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dengan teknik penyimpanan. Yang kedua, siswa mampu untuk menyelesaikan operasi hitung pengurangan dengan teknik peminjaman. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menyelesaikan operasi hitung dalam soal cerita pengurangan. Itu 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran yang kita lakukan, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai ketiga-tiganya. Oke, mari kita pelajari materi yang pertama, yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, ya, pada pembelajaran matematika pada subtema yang pertama, Pak Anton sudah mengajak kalian bersama untuk mempelajari penjumlahan, ya, penjumlahan bilangan ribuan. Nah, tetapi pada subtema yang pertama kita belum belajar bagaimana penjumlahan
dengan teknik menyimpan. Nah, sekarang mari kita pelajari bersama penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Nah, ini ada contoh soal ya. Ada contoh soal, kalian perhatikan soalnya baik-baik ya. Ibu membeli 2.807 gram anggur dan 1.332 gram jeruk. Berapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya? Nah, bagaimana cara melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan? Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ya. Perhatikan baik-baik, cermati baik-baik ya. Nah, dari soal cerita ini anak-anakku, kan yang ditanyakan adalah jumlah seluruh buah-buahan yang dibeli oleh ibu, yaitu berat semuanya berapa ya. Nah, berarti untuk mencari berat keseluruhan dari buah yang dibeli ibu, kita perlu menjumlahkannya, yaitu menjumlahkan beratnya anggur yaitu 2.817 dan beratnya jeruk yaitu 1.332. Nah, berarti 2.817 ditambah 1.332 sama dengan titik-titik berapa? Bagaimana cara kita untuk mengetahui hasil dari penjumlahan ini? Nah, mari kita lihat gambar berikut ini anak-anak ya. Nah, ini diuraikan ya, diuraikan bilangan ribuan yang dijumlahkan ya. Yang pertama 2.817. Nah, ribuannya itu 2 ya. Kalian lihat contoh gambar ini, ratusannya itu 8 ya. Puluhannya itu 1 dan satuannya itu tuh 7. Diuraikan ya. Nah, diuraikan. Nah, sekarang yang 1.332 diuraikan juga. Ribuannya berapa? Ribuannya 1 ya, ribuannya 1. Ratusannya itu 3. Nah, ratusannya 3. Puluhannya juga 3. Satuannya 2. Lah, setelah diuraikan, lalu setiap bagian ini kita jumlahkan mulai dari bilangan satuannya. Nah, di sini tadi satuannya 7, di sini satuannya 2. Kita jumlahkan 7 tambah 2. 7 tambah 2 berapa? 9. Nah, setelah satuan kita jumlahkan, lalu berikutnya kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 3, ya, berapa hasilnya? 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi bilangan puluhannya ketika dijumlahkan itu hasilnya 4. Nah, sekarang kita jumlahkan ratusannya ya, kita ratusannya. Di sini tadi ratusannya 8 ya kan? Kalau di yang ini, bagian ini ratusannya itu 3. Berarti 8 ditambah 3 sama dengan berapa? 8 tambah 3 sama dengan 11 ya. Loh, kenapa Pak Anton di sini 11 kok hanya ditulis 1? Nah, inilah yang dinamakan dengan teknik menyimpan ya. Ketika 8 ditambah 3 itu adalah 11 ya, 11, maka satu bilangan yang di depan itu kita simpan. Nah, satu bilangannya di depan itu kita simpan ya, satu bilangan di depan itu kita simpan. Nah, lalu kita letakkan di bagian ribuannya. Nah, di sini bagian ribuannya kan 2 ditambah 1. Seharusnya kan 3 kan? Tapi kenapa di sini 4? Karena sudah ditambah satu bagian dari sini tadi, yaitu 1 kan? Nah, diletakkan di bagian ribuan, maka hasilnya adalah 4. Oke. Jadi anak-anak, hasil dari penjumlahan 2.817 ditambah 1.332, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4.149 ya. Jadi berat buah-buahan yang dibeli ibu seluruhnya
ada 4149. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, anak-anak, penjumlahan dengan teknik menyimpan itu juga dapat dilakukan dengan cara bersusun. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, penjumlahan dengan teknik menyimpan itu dapat dilakukan dengan cara bersusun, yaitu yang pertama cara bersusun panjang. Caranya bagaimana? Mari kita lihat. Tadi di soal itu dijumlahkan, yaitu 2817 ditambah 1332. Lah, untuk cara bersusun panjang, maka perlu kalian uraikan satu persatu setiap bagian dalam bilangan ribuan itu. Mana ribuannya kita uraikan, mana ratusannya kita uraikan, mana puluhannya kita uraikan, dan mana satuannya juga kita uraikan. Mari kita lihat cara menguraikannya. 2817 itu sama dengan 2 nya menempati tempat ribuan, maka ditulis 2000 ditambah 8, karena 8 itu menempati tempat ratusan, maka 800 ditambah 1 ini karena menempati tempat puluhan, maka ditulis 10, dan ditambah 7. Nah, karena 7 ini menempati tempat satuan, maka ditulis 7. Nah, demikian juga dengan bilangan penjumlahnya ya. Di sini bilangan penjumlahnya adalah 1332. Ini juga kita uraikan dengan cara yang sama, yaitu 1 itu menempati tempat ribuan, maka 1000 ditambah 3 yang menempati tempat ratusan, maka ditulis 300 ditambah 3 yang menempati tempat puluhan, maka ditulis 30, dan ditambah 2 karena menempati tempat satuan, maka ditulis 2. Setelah kita uraikan demikian, lalu kita jumlahkan. Satuan kita jumlahkan satuan, puluhan kita jumlahkan puluhan, ratusan kita jumlahkan dengan ratusannya, ribuan dengan ribuannya. Nah, maka didapatkan hasil berikut ini. Nah, 7 tambah 2 9, 10 ditambah 30 itu 40, 800 ditambah 300 itu 1100, dan 2000 ditambah 1000 itu 3000 ya. Nah, ini masih perlu kita uraikan lagi ya. Nah, kita uraikan bagaimana? Mari kita lihat rincian di bawahnya ya. Nah, kita lihat. Nah, rinciannya bagaimana? 3000 ditambah 1000 ditambah 100. Loh, Pak, kenapa di sini menjadi 1000 ditambah 100? Mari kita lihat bilangan di atasnya ini. Ini kan 1100. Maka masih perlu kita uraikan ya. Karena di sini ada ribuannya yaitu 1000 dan ratusannya adalah 100. Kita uraikan. Berarti 1000 ditambah 100 ya. Lalu ditambah puluhannya 40, ditambah satuannya 9 ya. Nah, lalu kita uraikan lagi di bawahnya. Nah, karena tadi 1100 itu kita uraikan 1000 ditambah 100, maka kita jumlahkan 3000 ditambah 1000 itu sama dengan berapa? Sama dengan 4000. Lalu ditambah 100, lalu ditambah 40, lalu ditambah 9. Nah, maka 4000 ditambah 100 ditambah 40 ditambah 9 sama dengan berapa? 4149. Demikian cara penjumlahan dengan teknik menyimpan dengan cara bersusun panjang. Bisa dipahami? Nah, sekarang ada satu cara lagi, yaitu cara bersusun pendek yang mungkin nanti akan sering kalian pakai untuk mengerjakan soal penjumlahan ya. Nah,
Seperti yang sudah Pak Anton ajarkan di subtema sebelumnya, berikut ini merupakan cara penjumlahan bilangan ribuan dengan cara bersusun pendek. Nah, mari kita pelajari bersama. 2817 ditambah 1332 ya, sama dengan berapa? Nah, caranya bagaimana menjumlahkan ini anak-anak? Nah, caranya kita jumlahkan per bagian mulai dari satuannya ya. Di sini satuannya adalah 7, di sini 2, maka 7 tambah 2 sama dengan 9. Kita tulis 9 ya. Setelah satuannya dijumlahkan, kita jumlahkan puluhannya. Di sini puluhannya 1, di sini puluhannya 3. Kita jumlahkan 1 tambah 3 sama dengan 4 ya. 1 tambah 3 sama dengan 4. Lalu setelah itu kita jumlahkan ratusannya. Di sini ratusannya 8, di sini ratusannya 3. 8 tambah 3 sama dengan berapa? 8 tambah 3 sama dengan 11. Nah, karena 8 tambah 3 itu lebih dari 9 ya, maka angka yang berada di depannya itu kita simpan. Nah, simpan di atasnya. Kan 11 kan angkanya 1 dan 1 lah. Angka yang berada di tempat puluhannya ya, angka yang berada di tempat puluhannya itu angka yang berada di depan kita simpan dulu. Nah, jadi tinggal angka yang belakang, yaitu angka 1. Kita tuliskan angka belakangnya atau angka satuannya di sini 1. Lah, angka yang berada di depannya yaitu angka 1 kita simpan. Simpannya kita letakkan di bagian depannya. Karena bagian depannya itu ribuan, maka kita letakkan di bagian depannya yaitu bagian ribuan. Nah, kita letakkan di sini. Nah, setelah kita letakkan di sini, lalu kita jumlahkan. Tidak hanya 2 tambah 1 yang kita jumlahkan, angka yang kita simpan tadi juga ikut kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1. Berapa hasilnya? 4. Nah, jadi anak-anak, 2817 ditambah 1332 sama dengan 4149. Oke, bisa dipahami kan? Nah, baik itu cara bersusun panjang ataupun cara bersusun pendek ya. Ketika nanti kalian mengerjakan soal ya, jika memang diminta untuk menggunakan cara bersusun panjang, maka kerjakan dengan cara demikian ya. Tetapi jika diminta untuk cara bersusun pendek, maka kerjakan dengan cara demikian. Tetapi jika ada soal dan di mana kalian dibebaskan untuk memilih cara yang paling kalian mudah untuk mengerjakannya, maka silahkan pilih. Boleh menggunakan cara bersusun panjang, boleh juga menggunakan cara bersusun pendek. Keduanya sama-sama betul jawabannya ya. Caranya bisa kita gunakan untuk menjumlahkan bilangan dengan teknik menyimpang. Oke, bisa dipahami kan? Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal lagi anak-anak ya. Seorang petani memiliki perkebunan yang sangat luas. Ia menanami kebunnya dengan tanaman singkong. Nah, ia sudah menanam 1250 batang singkong. Beberapa waktu kemudian, ia menanam lagi 1950 batang singkong. Nah, jadi 2 kali tanam. Yang pertama menanam 1250, beberapa waktu kemudian menanam lagi 1950. Nah, pertanyaannya, berapa batang singkong yang sudah ditanam petani tersebut? Nah, berapa jumlahnya? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, mari kita perhatikan bagian ini ya. Kalimat penjumlahannya dari soal cerita ini yaitu 1250 ditambah 1950 sama dengan titik-titik lah.
di sini diberikan contoh dengan cara bersusun pendek. Nah, 1250 ditambah 1950. Nah, sama dengan berapa? Nah, mari kita jumlahkan satu persatu dari setiap bagiannya. Kita mulai dari bagian apa tadi? Satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Lalu puluhannya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, kalau hasil penjumlahannya itu lebih dari 9, maka seperti yang Pak Anton katakan tadi, yang cukup ditulis yaitu bagian belakangnya. Nah, ini kan tadi kan 5 tambah 5 sama dengan 10 kan, maka yang ditulis di sini adalah angka nolnya, angka di belakangnya. Sedangkan angka yang di depannya yaitu angka satunya itu kita simpan di bagian depannya. Karena di bagian depannya itu ratusan, maka kita simpan di bagian ratusan. Maka nilainya itu pun menjadi 100-an. Nah, kita letakkan di sini. Nah, setelah kita letakkan di sini, yang kita simpan kita letakkan di sini, lalu kita jumlahkan bagian ratusannya. 1 ditambah 2 ditambah 9 sama dengan berapa? 12 kan? Sama dengan 12. Nah, karena 12 ya, karena 1 tambah 2 tambah 9 itu 12 dan itu lebih dari 9, maka yang perlu kita tulis di sini cukup bilangan belakangnya. 12 kan itu bilangannya 1 dan 2. Yang kita tulis 2-nya, yang belakang ya, kita tulis di sini ya. Nah, satunya kita simpan di bagian depannya ya, karena bagian depannya ribuan, maka kita letakkan angka satunya di bagian ribuan sehingga nilainya menjadi 1 ribuan. Nah, setelah kita letakkan di sini yang kita simpan, lalu kita jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Lah, akhirnya kita pun mengetahui berapa hasil penjumlahan dari 1250 ditambah 1950. Hasilnya yaitu 3200. Jadi, petani tersebut sudah menanam 3200 batang singkong. Nah, bagaimana? Bisa dipahami kan? Nah, oke. Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengurangan dengan teknik peminjaman. Kalau tadi penjumlahan dengan teknik penyimpanan, nah sekarang pengurangan dengan teknik peminjaman ya. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Made melihat perlombaan lari di televisi. Lintasan lari yang ditempuh adalah 3.984 meter. Nah, seorang pelari sudah menempuh lintasan lari sejauh 1.382 meter. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, berapa jauh lagi lintasan yang harus ditempuh pelari tersebut? Nah, pengurangan, anak-anakku ya, juga lebih mudah dilakukan dengan bersusun panjang atau bersusun pendek ya. Mari kita lihat dulu dengan cara bersusun panjang ya. Nah, mari kita lihat 3.984 ya dikurangi 1.382. Nah, itu untuk mencari apa? Untuk mencari jauhnya lagi lintasan yang harus ditempuh pelari ya. Perlu kita kurangi, yaitu 3.984 dikurangi 1.382. Nah, caranya bagaimana? Sama dengan cara penjumlahan bersusun panjang, perlu kita uraikan satu per satu. Cara menguraikannya semacam apa? Ya semacam ini. Nah, kita lihat ya. Yang ribuan kita uraikan, yang ratusan, yang puluhan, yang satuan. Persis sama dengan penjumlahan, cara menguraikannya. Demikian juga bilangan 1.382 juga kita uraikan ribuannya, ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Nah, bedanya kalau di cara bersusun panjang untuk penjumlahan
kedua urean ini ditambahkan, maka pada waktu pengurangan itu kedua urean dari setiap bilangan ini kita kurangi ya. Mari kita kurangi. 4 kurangi 2 ya, satuan kurangi satuan, 4 kurangi 2 sama dengan 2. Lalu puluhannya kita kurangi. 80 kurangi 80 sama dengan 0. Lalu ratusannya juga kita kurangi. 900 kurangi 300 sama dengan 600. Lalu ribuannya juga kita kurangi. 3000 kurangi 1000 sama dengan 2000 ya. Jadi hasil pengurangannya adalah 2602. Ya, 2602. Nah, itu hasil pengurangan dari 3984 dikurangi 1382. Itu cara bersusun panjang. Lalu kita lihat bagaimana dengan cara bersusun pendek. Caranya demikian ya. Kita letakkan bilangan-bilangan, baik itu bilangan yang akan dikurangi maupun bilangan yang akan mengurangi. Di sini 3984 dikurangi 1382. Ya, ingat ya, ketika kalian menggunakan cara bersusun, letakkan setiap bagian itu lurus dengan bagian yang sama ya. Misalnya ini satuan, luruskan satuan, puluhan, ratusan juga luruskan dengan ratusan, ribuan juga luruskan dengan ribuan. Lalu kita kurangi dari bagian satuannya dulu ya. 4 kurangi 2 yaitu 2. Lalu bagian puluhannya 8 kurangi 8 0. Lalu bagian ratusannya 9 dikurangi 3 6. Lalu terakhir bagian ribuannya kita kurangi. 3 kurangi 1 sama dengan 2 ya. Jadi 3984 dikurangi 1382 hasilnya 2602 ya. Sama seperti yang tadi sudah Pak Anton katakan, kalau soalnya itu diminta untuk bersusun panjang, gunakan cara bersusun panjang. Kalau soalnya meminta kalian untuk mengerjakan dengan cara bersusun pendek, maka jawablah dengan cara bersusun pendek. Tapi kalau soalnya itu memberi kebebasan kalian untuk menggunakan salah satu cara, maka pilihlah cara yang menurut kalian paling mudah untuk kalian kerjakan ya. Boleh bersusun panjang, boleh juga bersusun pendek. Anak-anak, lalu bagaimana jika demikian ya? Jika angka pengurang pada nilai tempat yang sama itu lebih besar dari angka yang dikurangi. Nah, jika terjadi demikian, maka kamu dapat melakukan pengurangan dengan cara meminjam ya. Dengan cara apa? Dengan cara meminjam. Nah, pengurangan dengan teknik meminjam itu dapat dilakukan dengan cara bersusun ya. Bisa bersusun panjang ataupun bersusun pendek. Lah, untuk cara bersusun panjang, bentuk pengurangannya harus disesuaikan terlebih dahulu ya. Mari perhatikan contoh berikut ya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Misalnya pengurangan kedua bilangan ribuan ini, yaitu 3349 dikurangi 2167 sama dengan titik-titik. Nah, kita belajar dulu cara bersusun panjang ya. Nah, mari kita lihat. Nah, kita uraikan terlebih dahulu ya. Seperti pada penjelasan yang sudah Pak Anton berikan tadi ya. Jika menggunakan cara bersusun panjang, kita uraikan setiap bagiannya semacam ini ya. Ya. Nah, mana ribuannya, mana ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Nah, lalu bagaimana? Mari kita perhatikan selanjutnya. Nah, setelah kita uraikan demikian ya, setelah kita uraikan demikian ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya, lalu kita kurangi sesuai dengan
nilai tempatnya masing-masing ya. Satuan kita kurangi satuan, puluhan kita kurangi puluhan, ratusan kita kurangi ratusan, ribuan kita kurangi ribuan. Mari kita kurangi. 9 kurangi 7, 2. Ya, 9 kurangi 7, 2. Sekarang puluhannya kita kurangi. 40 dikurangi 60. 40 kurangi 60. Loh, ini bagaimana ya? Kan 40 kok dikurangi 60, kok pengurangnya lebih besar daripada bilangan yang dikurangi. Kan nggak bisa, bagaimana 40 dikurangi 60? Bagaimana ya? Nah, jangan khawatir, kita bisa menggunakan teknik peminjaman ya. Mari kita lihat ini, 40 kurangi 60 kan tidak bisa. Maka bilangan puluhan yang dikurangi ini 40 ini harus pinjam ke bagian depannya, yaitu bagian ratusan. Pinjam satu angka. Nah, kalau pinjam satu angka dari sini, nah, kita letakkan di depannya sini. Nah, kan satu kan, kita pinjamnya kan satu saja, kita letakkan di sini. Nah, kalau kita letakkan di sini, di depannya angka 4, maka bilangan ini menjadi berapa? Menjadi 140, ya enggak? Nah, sekarang bagian puluhan di sini menjadi 140 dikurangi 60. 140 kurangi 60 berapa? 80. Oke, bagian puluhan selesai. Sekarang kita ke bagian ratusannya. Berapa? Nah, kita lihat dulu nak ya. Kita uraikan dulu. 300 ini kan tadi sudah dipinjam 1. Sehingga di sini 40 itu menjadi 140. Karena ini sudah dipinjam 1, ya, ingat ini ratusan ya. Kalau dipinjam 1, maka itu berkurang 100. Karena apa? Loh, bukannya menjadi 299, Pak? Tidak. Karena di sini itu ratusan, kalau kita pinjam 1, satunya itu bernilai 100. Maka 300 ini karena sudah dikurangi 1 ratusannya menjadi berapa? Menjadi 200 ya. Lalu kita kurangi 100, 200 kurangi 100 sama dengan 100 ya. Udah selesai ratusannya. Sekarang kita ke ribuannya. 3000 kurangi 2000, tidak perlu meminjam karena bisa kita kurangi kan. 3000 kurangi 2000 berapa? 1000. Jadi 3349 dikurangi 2167 hasilnya adalah 1182. Itu cara bersusun panjang, cukup panjang caranya ya, cukup panjang. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, lalu bagaimana dengan cara bersusun pendek? Mari kita lihat ya. Tadi 3349 dikurangi 2167 sama dengan berapa? Nah, mari kita kurangi bagian mulai dari satuannya ya. Nah, mulai dari satuannya. Satuannya di sini 9, satuan di sini 7, kita kurangi. 9 kurangi 7 sama dengan 2. Ya. Lalu bagian puluhannya kita kurangi. 4 kurangi 6. Hah? 4 kurangi 6. Bisa atau tidak 4 kurangi 6? Tentu tidak bisa langsung kita kurangi. Karena apa? Karena bilangan yang dikurangi itu lebih kecil daripada bilangan yang menguranginya ya. Nah, karena di sini 4 dikurangi 6 nggak bisa. Maka 4 ini, angka 4 ini harus minta bantuan, harus meminjam. Angka 4 ini meminjam mana? Meminjam depannya. Nah, depannya kan ada angka 3. Maka harus meminjam. 4 ini minjam. Hai 3, aku pinjam kamu 1 ya. Nah, misalnya gitu ya kalau kita bikin semacam drama. Si 4 ini kan nggak bisa dikurangi. Maka dia harus pinjam depannya. Hai 3, aku pinjam kamu 1 ya. Lalu 3 ini menjawab, oke, aku pinjami kamu 1 ya. Terima kasih angka 3. Nah, karena 4 ini sudah dipinjami 1 oleh angka 3, maka 4 ini menjadi 14 ya. 4
dipinjemi 1 diletakkan di depannya, jadi angka 14 ya, jadi angka 14. Nah, setelah dipinjemi, maka baru bisa kita kurangi. Nah, setelah dipinjemi tadi kan angka 4 ini kan menjadi 14 ya, menjadi 14. Lalu 14 ini kita kurangi 6. Berapa 14 kurangi 6? Hasilnya 8 ya. Nah, sekarang ratusan kita kurangi ratusannya ya, ratusan kurangi ratusan. Lah, karena sudah dipinjam 1 ya, karena angka 3 ini sudah dipinjam 1 oleh 4 tadi, maka angka 3 ini tidak 3 lagi. 3 dipinjam 1, maka tinggal berapa? Tinggal 2. Nah, maka tinggal 2. Angka 3 ini sudah nggak ada, tinggal angka 2. Loh, kok nggak ada, Pak? Ya kan tadi 3 sudah dipinjam oleh 4 1, maka angka 3 ini tinggal menjadi 2. Lalu kita kurangi. 2 kurangi 1 sama dengan berapa? 1. Nah, ada ya. Ratusannya sudah, sekarang ribuannya. 3 kurangi 2. Berapa 3 kurangi 2? 3 kurangi 2 adalah 1. Jadi 3.349 dikurangi 2.167 sama dengan 1.182. Itu cara pengurangan dengan teknik menyimpan ya, dengan teknik meminjam, dengan cara bersusun pendek ya. Demikian caranya ya. Bisa dipahami kan? Lanjut ya. Ini ada juga contoh soal lagi. 5.135 dikurangi 3.684. Berapa ya hasil pengurangannya? Nah, mari kita lihat hasil pengurangan dengan cara bersusun pendek berikut ini ya. 5.135 dikurangi 3.684 ya. Kita kurangi mulai dari satuannya. 5 kurangi 4. 5 kurangi 4 itu sama dengan 1. Lalu puluhannya kita kurangi ya. 3 kurangi 8. 3 kurangi 8 kan nggak bisa, karena bilangan yang dikurangi lebih kecil. Maka angka 3 harus pinjam depannya. Harus pinjam 1 angka dari bilangan di depannya. Bilangan depannya 1. Nah, maka bilangan depannya ini harus juga membantu angka 3 ini dengan cara meminjamkan 1 angka. Nah, jika 3 ini dibantu atau meminjam 1 angka di depannya, maka angka 3 ini menjadi 13. Nah, 13 ini lalu kita kurangi 8. Berapa 13 kurangi 8? 13 kurangi 8 sama dengan 5. Sekarang kita ke bagian ribuannya. 1 kurangi 6. Loh, di sini tadi kan angka 1 sudah dipinjam oleh angka 3, maka di sini kan menjadi 0 kan? Ya, 1 dipinjam 1, maka menjadi 0. 0 kurangi 6 kan nggak bisa. 0 kurangi 6, maka 0 ini karena nggak bisa dikurangi 6, dia juga harus meminjam depannya, yaitu angka 5 ya, meminjam 1 angka dari angka 5 ini. Nah, angka 5 ini dipinjam 1. Nah, maka di sini menjadi angka berapa? Menjadi angka 10 ya, karena tadi di sini kan menjadi 0 kan, maka setelah dia pinjam 1 angka di depannya, angka dari angka 5 ini, maka menjadi angka 10 ya. 10 kurangi 6 sama dengan 4 ya. Sekarang terakhir ribuannya. Angka 5 tadi itu kan sudah dipinjam 1 ya. Angka 5 ini tadi kan sudah dipinjam 1, maka angka 5 ini tinggal menjadi 4 ya, tinggal menjadi 4 ya. Maka 4 kurangi 3 sama dengan 1 ya. Jadi 5.135 dikurangi 3.684 hasilnya berapa? 1.451. Nah, mari kita lihat contoh yang kedua, yaitu
5.700 dikurangi 2.375 sama dengan titik-titik ya. Kita gunakan cara bersusun pendek ya. Tolong kalian perhatikan baik-baik caranya bersusun pendek ini ya. Nah, 0 kurangi 5 kan nggak bisa. 0 kurangi 5 kan nggak bisa. Nah, maka 0 itu harus pinjam angka depannya. Loh, tapi depannya kan juga 0. Nah, tunggu dulu. Supaya angka 0 yang ada di tempat puluhan ini bisa dipinjam angka 0 yang berada di tempat satuan ini, maka angka 0 ini harus pinjam dulu ya. Harus pinjam dulu angka depannya, yaitu angka 7 ya. Nah, ya kan? Nah, kenapa harus pinjam dulu angka 0 yang menempati tempat puluhan harus pinjam dulu? Supaya bisa dikurangi oleh angka 0 yang berada di tempat satuan ini ya. Maka 0 ini harus pinjam dulu supaya bisa dikurangi angka 0 di sini. Nah, angka 0 di sini akan pinjam angka 7 ya, akan pinjam satu angka dari angka 7. Nah, dipinjami satu angka, maka di sini menjadi 10 ya. Angka 0 di tempat puluhan ini menjadi 10. Lah, kalau sudah menjadi 10 baru bisa dipinjam oleh angka 0 yang berada di tempat satuan ini ya. Nah, maka kalau sudah bisa dipinjam, maka angka 0 yang berada di tempat satuan ini menjadi 10. Nah, maka 10 kurangi 5 sama dengan 5. Nah, oke, satuannya selesai ya. Nah, sekarang kita ke puluhannya. Nah, anak-anak, di sini tadi kan angka 10 ya. Setelah dipinjam oleh 0 di bagian satuan ini, maka tidak menjadi 10 lagi ya. Nah, sekarang menjadi 9 ya, menjadi 9. Nah, menjadi angka 9. Kenapa menjadi angka 9? Kan tadi di sini 10 itu sudah dipinjam 1 oleh angka 0 ini. Maka di sini tinggal 9. Nah, 9 kurangi 7 sama dengan berapa? 2. Nah, sekarang kita ke ratusannya. Ratusan di sini, angka 700 ini tadi kan sudah dipinjam juga untuk angka 0 puluhan ini ya. Maka di sini tinggal 6 ya. Karena angka 7 itu sudah dipinjam 1, maka angka 7 ini menjadi angka 6. Oke, lalu kita kurangi dengan angka 3. 6 kurangi 3 sama dengan 3. Oke, ratusannya selesai. Sekarang terakhir ribuannya. 5 kurangi 2. 5 kurangi 2 berapa? 3. 3. Jadi 5.700 dikurangi 2.375 hasilnya 3.325. Oke, bisa dipahami kan anak-anak? Pengurangan ya dengan teknik meminjam ya. Ini tadi contoh pengurangan dengan teknik meminjam dengan cara bersusun pendek. Nah, selanjutnya kita mempelajari materi yang ketiga, materi yang terakhir, yaitu soal cerita pengurangan. Nah, anak-anak, banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan ya, bacalah soal dengan cermat, harus teliti ya. Nah, hingga kamu memahami makna soal tersebut ya, harus dibaca dengan cermat, dengan teliti sehingga kita memahami soal itu. Nah, setelah kita memahami soalnya itu, maka buatlah kalimat pengurangannya dan selesaikan dengan cara yang menurutmu paling mudah. Ingat ya. Nah, untuk soal cerita pengurangan, pertama-tama baca soalnya baik-baik, yang teliti, yang cermat. Setelah itu, bikin kalimat pengurangannya berapa, kurangi berapa. Lalu setelah itu, baru kamu selesaikan dengan cara yang paling mudah. Kalau cara yang paling mudah adalah cara bersusun pendek, maka gunakan cara yang menurut kamu paling mudah. Nah, di sini Pak Anton ada contoh soalnya ya. Mari kita lihat. Pak Kardi memanen 1.875 buah semangka dari kebunnya.
sebanyak 1.280 buah semangka sudah dijual. Pertanyaannya, berapa buah semangka yang belum terjual? Nah, untuk mengetahui buah semangka yang belum terjual, kita menggunakan cara pengurangan ya. Nah, begini penyelesaiannya ya. Nah, kita tuliskan dulu kalimat matematikanya, yaitu 1875 dikurangi 1280 sama dengan titik. Nah, jika menurutmu soal ini bisa paling mudah kalian selesaikan dengan cara bersusun pendek, maka gunakan cara tersebut. Nah, di sini Pak Anton beri contoh dengan cara yang menurut Pak Anton mudah untuk kalian, yaitu dengan cara bersusun pendek. Kita kurangi bagian per bagian mulai dari satuannya ya dari tempat satuannya. 5 kurangi 0 sama dengan 5 ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa berapapun jumlah bilangan itu, jika dikurangi 0 maka hasilnya tetap sama, yaitu bilangan tersebut ya. Misalnya 5 kurangi 0 ya tetap 5, 10 kurangi 0 ya tetap 10, bahkan 1 juta dikurangi 0 ya tetap 1 juta ya, tetap nilainya ya kalau dikurangi 0. Nah, sekarang 5 kurangi 0 sama dengan 5, lalu puluhannya kita kurangi. 7 dikurangi 8. 7 dikurangi 8 bisa apa tidak? Tentu tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, ingat nggak? Karena kalau nggak bisa dikurangi, maka harus apa yang harus dilakukan? Apa? Nah, yang harus dilakukan harus meminjam bilangan yang berada di depannya. Karena yang berada di depannya itu adalah bilangan 8, ya maka 8 ini meminjamkan 1 kepada angka 7 ini, sehingga menjadi 17 ya kan. 7 dipinjami 1, letakkan di depannya menjadi 17 ya. Jadi 17 kurangi 8 itu sama dengan 9. Oke, sudah ya. Bulannya sudah. Sekarang kita ke bilangan ratusannya ya, tempat ratusannya, yaitu angka 8 di sini tadi kan sudah dipinjam oleh 7, maka angka 8 ini tidak menjadi 8 lagi, maka berkurang 1, maka menjadi 7. Nah, ya kan? Nah, sekarang 7 kurangi 2 berapa? 7 kurangi 2 sama dengan 5. Lalu ke tempat ribuannya, 1 kurangi 1 sama dengan 0 ya. Maka tidak perlu kalian tuliskan di sini 0 ya. Tidak usah dituliskan. 1 kurangi 1 sama dengan 0 ya. Jika 0 berada di depan, maka tidak perlu kamu tuliskan ya. Oke. Anak-anakku, saya kira cukup sekian materi pembelajaran yang dapat Pak Anton sampaikan kepada kalian hari ini, yaitu sudah 3 materi kan yang kita bahas. Yang pertama tadi penjumlahan dengan teknik menyimpan, yang kedua pengurangan dengan teknik meminjam, dan yang ketiga, materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu menyelesaikan soal cerita pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, saya kira cukup demikian. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Kalau belum jelas, coba kalian lihat lagi, kalian saksikan lagi video pembelajaran ini berulang-ulang. Pasti nanti kalian juga akan memahami, atau juga bisa minta bantuan kedua orang tua kalian untuk membimbing kalian dalam mempelajari materi ini. Oke? Nah, anak-anakku, di bagian akhir Pak Anton akan memberikan informasi untuk penugasan pada pembelajaran kali ini ya. Tugasnya apa? Tugasnya mengerjakan latihan soal penjumlahan dan pengurangan ya. Nanti soalnya akan Pak Anton share di Google Classroom. Lah, untuk ketentuannya, tentu ketentuan pengerjaannya, pengerjaan soal oleh anak ya, oleh kalian sendiri, kalian kerjakan sendiri. Nah, orang tua cukup mendampingi. Nah,
tulis jawaban di buku PS Matematika ya. Cukup jawabannya saja ya. Tulis jawaban di buku PS Matematika, cukup jawabannya saja ya. Nah, bagaimana dengan pengirimannya? Nah, foto hasil jawaban di buku PS dan kirim ke Google Classroom Matematika ya. Kirim ke Google Classroom Matematika. Nah, tugas paling lambat dikirim hari Kamis 30 Juli 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Itu tentang tugas latihan soal matematika yang perlu kalian kerjakan. Soalnya Pak Anton share di Google Classroom ya. Kalian menjawabnya di buku PS ya. Setelah selesai menjawab, kalian foto jawabannya lalu kalian kirim ke Google Classroom Matematika paling lambat hari Kamis 30 Juli 2020. Oke. Nah, anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita kembali menghadap Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat-Nya sehingga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita ambil sikap doa yang baik, kita siapkan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, puji syukur kami haturkan atas berkat-Mu sehingga kami bisa belajar dengan baik pada hari ini. Semoga dengan berkat dan bimbingan-Mu, kami tetap semangat dalam belajar demi prestasi dan masa depan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Pak Anton mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dan Ibu, serta kepada anak-anak yang Pak Anton kasihi dan Pak Anton banggakan atas segala usaha, segala kerja keras yang sudah kalian lakukan untuk pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi, Pak Anton mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.